Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada. Selamat pagi, jumpa dengan TRS Voice. Teman-teman, kalau lihat intro video saya ingin menyampaikan tentang beberapa pentas antara Mazda Akbar Salam, baik yang pertama dengan Niken Salindri, dengan Elisa Urkarus Alaso, dengan Nanda Sari dan lain sebagainya. Itu gambaran perjalanan seniman sejak moncer, seperti itu yang terjadi, bila akhirnya ternyata cinta harus akhir di sini, harus berakhir di sini dengan Niken Salindri. Itu memang satu perjalanan yang harus dilalui, teman-teman, bahwa sampai hari ini di infotainment budaya daerah, channel-channel itu masih banyak membicarakan tentang Akbar Salam dan Niken Salindri dengan berbagai cara, menggabung-gabungkan gambar, diedit, kemudian membaca caption-caption baik dari Instagram, dari TikTok dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi satu rangkuman sebuah video pendek yang mengakibatkan banyak netizen yang berpendapat macam-macam. Ada yang suka, ada yang biasa, ada yang cenderung ekstrim seperti itu. Hanya sayangnya kadang-kadang itu komentar-komentarnya terlalu ekstrim, ekstrim negatif ke salah satu seniman kita, misalnya kan dengan Mas Akbar. Apapun Mas Akbar manusia biasa, setelah putus cinta, tentunya dikala pentas-pentas itu mesti isinya semberanan, paling tidak teman tapi mesra. Tentang siapa nanti yang terpilih itu adalah satu perjalanan, ojo dindas-dasi, ojo dindas-dasi, sehingga kalau dalangnya tentunya sudah siap, tapi kadang-kadang teman-teman yang diajak berkolaborasi untuk pentas meramaikan panggung itu menjadi canggung karena belum diberikan komentar-komentar yang berlebihan itu, dan itu irama warna yang terjadi di pentas-pentasnya Mas Akbar. Jadi sinden itu juga perlu TTM, teman tapi mesra. Mas Akbar juga perlu teman tapi mesra, jadi semberanan berandai-andai dikemas dalam satu pagelaran itu hingga menjadi satu yang menarik. Karena apa teman-teman? Bahwa pagelaran dimanapun itu harus berikan tentang pernik-pernik tentang percintaan, walaupun itu hanya percintaan yang semu, percintaan yang hanya sandiwara belaka. Demikian juga dengan Niken Salindri, kadang-kadang seperti ini. Banyak dinamakan dengan namanya Lindra-Lindri. Akhir-akhir ini ada yang mengatakan bahwa Niken Salindri itu sebenarnya hanya pernah ketemu sekali, tapi di media sosial ramenya bukan main. Tentu silakan saja lah berpendapat, tetapi Niken Salindri juga butuh teman. Walaupun mungkin dengan Mas Lindra itu tidak bercinta, tetapi kalau tidak terlalu dindas-nasi, biar teman tapi mesra, karena bahwa seseorang itu apa sih artinya mencari duit banyak kalau tidak punya teman, termasuk dengan arti, dengan arti seperti itu. Entah dengan arti nanti bercinta betulan atau tidak, biarkan saja. Akhirnya akan tetap nyaman bahwa seniman masih muda juga perlu teman. Sebenarnya seniman wanita juga perlu teman laki-laki, teman media untuk curhat seperti itu. Dan bagusnya kalau dari fansnya Mas Akbar itu tidak begitu merisaukan tentang perjalanan Niken Salindri dikala dipacok nih karo Lindra-Lindri dengan Ardi, kecuali memulai akhirnya tetap dijawab, jadi seperti itu. Jadi karakteristik daripada akhirnya si penggemar Mbak Niken dengan Mas Akbar itu beda. Kalau penggemarnya Mas Akbar itu kalau dimulai baru menjawab, dan menjawabnya menurut saya masih terukur. Tapi beberapa beberapa netizennya si Niken Salindri kadang-kadang itu mengaduk-aduk air yang bening menjadi keruh seperti itu. Kadang-kadang sebagai penggemar yang sudah dewasa itu mengatakan bahwa Niken Salindri tidak usah pacaran dulu, sekolah dulu, nanti pacarannya nanti, itu gampang diucapkan
gampang diucapkan, tetapi itu sulit dilakukan teman-teman. Saya sampai membuka-buka buku anak usia dini yang sudah mulai tertarik pada lawan jenis, sudah mau pacaran, itu tidak gampang teman-teman ya. Jadi termasuk Niken Salindri itu kan mengenal cinta sejak masih muda gitu. Jadi kalau dilarang-larang untuk bercinta oleh pacaran, itu malah menderita. Itu malah menderita karena sudah pernah merasakan belayan-belayan cinta gitu loh. Nah, seperti itu, sehingga ya biarkan, misalnya dengan Mas Lindra yo teman tapi mesra, dengan Ardi teman tapi mesra, kalau memang toh akhirnya ya bercinta betul, ya itu kan perjalanan manusia gitu loh teman-teman ya. Jangan sok wah sekolah dulu, ya sekolah tetap sekolah, tapi nek orang bercinta, orang di teman laki-laki yo menderita. Juga Mas Akbar tentu seperti itu. Apa sih artinya karir yang diraih seperti itu kalau seorang laki-laki apalagi dalang ganteng terus tidak ada wanita-wanita yang dekat dengannya, dan itu manusiawi gitu loh ya. Ojo diriwui, ojo dindas-ndasi seperti itu teman-teman ya. Lah akhirnya kan boleh menjodoh-jodohkan, tapi terukur saja, biar dikelawang, dilihat dari jauh apa nanti perjalanannya seperti itu. Dan kalau seniman-seniman kita itu seneng, pasti nanti akan perform pentas bersih baik karena hatinya seneng ya. Niken Salindri punya teman tapi mesra, Mas Akbar juga punya teman tapi mesra. Tentu nanti kalau pentas juga bagus, dan kalau pentas di panggung seakan-akan itu bercinta, yo biarkan saja, yo dianggap itu menghibur gitu loh. Jangan tindas-dasi. Lah nek Mas Akbar kan laki-laki sudah paham ya. Yang kasihan itu kan sinden-sindennya, seperti Mbak Yovika yang baru dekat itu akhirnya jujur pasti akan tampil dengan maksimal, tampil dengan ya wow, pasti masih mikir-mikir gitu loh, masih mikir-mikir karena nanti pasti karakteristik daripada penggemarnya N itu enek sing mesra karo Mas Akbar yo dihujat lah itu loh ya dihujat ya. Nah, seperti itu yang terjadi teman-teman ya. Misalnya seperti ini, dikala saya mengupload video saya sebelumnya ini dari Yuni Oka, maklum sinden lagi belajar, suarane bliru, bawone Yupika, Yupiko, Yupiki ya. Kemudian dijawab oleh si siapa ini ya, jawabnya bliru matamu urusono sinden idolamu lah, sampai seperti itu kan ya lucu ya. Ini Yuni Oka ini selalu ya, sebenarnya kan si Yupika ini kan tidak ada salah dengan Yuni Oka, tapi kenapa seperti itu? Yo pentasnya yo masih sopan, ora rangkul-rangkulan, ora cipika-cipiki, padahal ya nek cipika-cipiki apa kayak yang muntap Yuni Oka ini ya. Ini sering sekali, ini di mana-mana ada ya seperti itu. Tapi sakit gregetan ini dijawab sampai bliru aau urusono lah, sampai seperti itu loh. Dan ini masuk ke channel yang tidak membahas sama sekali dengan idolanya seperti itu. Yang membuat keruh kan seperti ini kan yang membuat keruh ya. Tetapi teman-teman lain dibiarkan saja ya seperti itu. Nek ditanggapi kan malah rame ya, malah tukaran gitu loh. Seperti itu salah satu contoh yang disampaikan oleh Yuni Oka. Kemudian ini dari Mbak Atskia Bilkis, Mas Akbar yang pandai membaca apa yang pasar mau, Yovika yang mulai berani keluar dari zona nyaman, VYP. Yo kira-kira ngonolah Om. Sukses dan sehat selalu Om Tris. Terima kasih Mbak Atskia Bilkis. Kalau begini ini kan bagus teman-teman ya. Ini kan akhirnya ya untuk diskusi, untuk memberikan pengalaman-pengalaman bagi teman-teman yang membaca, tidak ada unsur kebencian. Dan saya yakin Mbak Atskia Bilkis juga tidak pernah menyalahkan dari kubu yang lain gitu loh. Bahkan mungkin juga dulu penggemarnya ya
Karena video ini membahas tentang Mazda, tentunya dia hanya terfokus kepada Mazda Akbar Salam seperti itu. Oke, Mbak Atskia Bilkis, apa yang menjenengan sampaikan tentu akan saya sampaikan seperti ini. Juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh si Yuni Oka. Yang pertama, Mazda Akbar Salam tentu kita juga setuju. Mazda Akbar Salam dalang yang cerdas. Cerdas ke ora jarine wong, karena wong kuliah yo kumlot ya, nilai praktek terakhir saja nyaris sempurna, kemudian juga juara tingkat nasional. Tentu banyak ilmu yang ingin dibongkar di dalam satu pagelaran dari hari ke hari, biar semakin moncer, biar pagelaran itu tidak membosankan. Dan Mazda Akbar Salam menyadari bahwa sinden-sindennya itu masih perlu uluran tangan, perlu diedukasi, perlu di drill, perlu di ospek. Seperti itu Mbak Yuni. Mazda Akbar Salam pernah mengatakan bahwa ilmu secara akademis tidak semuanya sok gelogok dipakai di pentas, karena kalau apa adanya itu tidak menarik. Juga membaca pasar yang dikendaki seperti apa, seperti brandingnya Mazda Akbar Salam harus turut serta dalam segmen hiburan, itu salah satu yang sudah kecekel. Kemudian Mazda Akbar Salam ya seperti kan memberi pembelajaran pada si Yovika. Yovika memang begini loh teman-teman, sinden itu bermacam-macam. Seperti Niken Salindri, nyinden profesional dari panggung ke panggung di antar ayahnya sudah mulai kecil. Ya, walaupun dia tidak sarjana, pengalaman empirisnya sudah banyak. Lintang Karo juga sudah mulai kecil. Mbak Yovika ini dari keluarga yang sama sekali, bukan keluarga seniman ya. Ibunya saja saya tanya watuk blero gitu loh ya. Tetapi kalau mengatakan nyindennya Mbak Yovika blero yo, itu asal jeplak, asal ngomong. Mbak Yovika luar biasa. Bowonya, kemudian nembangnya, kemudian jogetnya juga terukur, karena itu joget di waktu sudah menjelang pagi seperti itu. Hanya memang perlu ya, Yovika seperti Mbak Rendel itu belajar yang profesional di panggung ke panggung. Dikala sudah dewasa tentu perlu jam terbang seperti itu. Iki uga dianu lho Nok, di live streaming. Nyem. Rasa getak-getak. Mboten, kita niki semangat kula niki. Mboten jenengan. Jenengan yang mboten niki semangat nggih Mas. Semangat. Oh iya. Mosok wis gak sida. Anu napa niku? Iki di live streaming gitu. Panjenengan mbok menawa arep salam sapa-sapa. Yo, sapa? Enak ndak? Itulah teman-teman yang dikatakan Mbak Yovika sudah mulai keluar dari zona aman. Ya, itu yang disampaikan tuh. Mazda punya tanggung jawab untuk mengedukasi, untuk membimbing. Jadi membimbing ya temannya, sindennya, siapa saja termasuk Yovika dan Mbak Sri kemarin juga dikalah dengan Mbak Elisa Orkalus Alaso. Demikian untuk itu, lihat sampai selesai ya teman-teman. Suara kurang permana ning wasis hang ngungro. Hangungrume artinya apa? Kenapa niku Mas, kula dereng mudeng. Wah, swara kurang permono ini berarti artinya apa? Suarane ora patek, yus mayak-mayak lah. Suarane ora patek apik. Ning wasis sih pinter. Angungrum ki apa? Kenapa niku? Merayu. Suarane ndak patek apik ning pinter ngerayu. Contohnya pripun niku? Duh, niku nyeritakne sejarah ini Nggih, maksudnya mosok mboten enten contone. Contone napa? Ngerayu Maksudnya, deh.
tiang setri tapi swantene kan biasa mawon cara mono. Cara mono. Tapi saged merayu ngoten niku lho. Nggih. Kathah to. Ning kula niku kok dereng nate dirayu wong wedok selawase urip. Iya. Masa Iya. Kondi ki mau, Mbak. Terus-terusno. Oh iya. Ngrom marang. Ayo, sing kemayu. Bendera. Bendera, ngono lho. Bendera. Iya, terus Tias sulis pio pijer nyincangake halis ngincangke alis sih piye, Nak? ngeten lho Mas. Oh iya, nek ngincang ki alis, nek lembean niku apa? Lembean niku tangane, astane. Nek jangkah. Janggah niku kakine. Oh iya, niku apik jo. Gak wis. Terus ayo, yuk tibake, heeh. Terus tresno sesideman. Yuk. Yuk. Ya, monggo. Itu loh teman-teman yang dikatakan oleh Mbak Atskia Bilkis bahwa Mbak Yovika mulai keluar dari Yuna aman ya, Yuna aman po Yuna nyaman tadi, bahwa perjalanan satu karir kesenian itu juga perlu perjalanan ya, perlu waktu ya. Ada yang mulai karir profesional sejak kecil, ada yang sekolah dulu mencari ilmu tetapi praktek di lapangan seperti itu ya. Seperti yang telah disampaikan kepada Mbak Sri dikala pentas dengan Mbak Elisa Orkarus Alaso dulu juga demikian, dikala apa itu parian itu sing kemayu loh Mbak Sri ya, termasuk Yovika sing kemayu lah. Ini ke Yovika kan kemayu ya wampuh teman-teman, wong bocah ya dhuwur ya ayu ya. Ya Mbak Yovika sendiri ini masih canggung gitu loh. Engko nek arep terlalu kemayu, terlalu endel yo rame, nek menengah yo dikritik karo Insinyur Yuni Oka ya, mesti ora tau bener iki. Padahal ya sinden itu bermacam-macam, ada yang lincah, ada yang lemah gemulai, ada yang endel, ada yang energik. Itu yang membedakan antara seniman satu dengan seniman lain, semuanya punya karakter ya. Ya seperti itu teman-teman. Nah, kalau suaranya Mbak Yovika ya jelas ampuh, apik lho, suara ngono elek sih apik jaluk piye. Mbak Yovika itu suaranya bagus, warna suaranya bagus, luruh, tidak berlebihan, nyaman untuk didengarkan, nyaman untuk dinikmati. Nah, kalau masalah public speakingnya itu yang jelas kan saya pernah ketemu bahwa Mbak Yovika itu terjun di seperti ini kan juga belum terlalu lama, karena dulu memang konsentrasi pada pelajarannya biar segera selesai. Sekarang ya tinggal nanti assemblingnya Mazda, gemblengnya seperti apa. Mbak Yovika bisa digembleng kalau Mazda atau dalang-dalang yang lain. Saya kira kalau sudah punya ilmu tinggal gampang ya, bahasa tubuhnya apa ya, seperti yang saya lihat. Memang dulu pelajaran daripada si Mbak Manohara masih belum dilaksanakan ya. Misalnya Mbak Yovika dikala dipanggil masih luntrung. Nah itu kalau Mbak Yovika mendengar sebaiknya kesan pertama naik langsung yes, langsung menarik penonton seperti itu. Dan kalau suaranya jelas sudah bagus ya, wongi ya ayu dhuwur gitu loh ya. Saya pernah melihat dari dekat kok ya. Kemudian nanti mungkin ya setahun lah
Mbak Yovika sudah mulai terbiasa, mulai ya menghidupkan suasana, tapi tetap dengan gaya Mbak Yovika, ya gayanya Sembodro gitu. Sembodro enak sing nek si sapa? Si Birgita ki Sri Kandi, nek si kemarin siapa? Nah, kalau si Rangel itu Dewi Banowati ya. Dewi Banowati ki yo putrane Prabu Salyo ya, yang kata Mas Akbar dikala pentas di Rejoso kemarin ada 3, itu Mbak Birgita, kemudian Mbak Rangel dan Yovika. Si Birgita matan telu ki sih kok pilih ndi to Mas? Yo telu iku yo ngeles to Mas dah. Telu itu perannya dewi-dewi enek sing Sembodro, yo Yovika iki Sri Kandine si Birgita, kemudian Banowatine si Mbak Rangel. Seperti itu teman-teman yang bisa sampaikan. Tentunya saya ulangi, apapun yang terjadi bahwa kita boleh ya, boleh mengkritik, boleh masukan, tapi yo jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan, karena seniman itu juga butuh menghibur orang, juga butuh menghibur dirinya sendiri. Nek cik nom yo nek iso ya teman tapi mesra, syukur, terus pacaran, tidak ada yang melarang dengan siapapun, menurut ya, baik Mas Akbar, baik Niken Salindri, baik ya yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Taske, ya.